warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'du. Para salikin dan para jamaah semuanya, ngaji kolbu dalam kitab Maqasidur Riayah. Semoga kita senantiasa bersyukur pada Allah atas semua nikmatnya, biqauli alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu bersolawat kepada kasih Allah, la ilaha illallah Muhammadur Nurullah, ya, Muhammadun Habibullah, junjungan kita para salikin rahimakumullah. Pada siang hari ini kita masih di dalam bab yang ke-22, yaitu afdhalil a'mali wa aulaha. Jadi bicara tentang ibadah-ibadah yang afdhal, yang baik dan yang utama. Tapi ini berat banget para salikin, para jamaah. Jadi orang baik itu memang berat. Dan harus kita akui, yaitu sholat yang benar itu berat, beribadah yang benar itu berat, karena ujiannya itu selalu ada. Nah, kemarin ujian yang paling berat untuk orang beribadah itu adalah ketika setan mampu untuk menyematkan di dalam diri kita itu ada namanya riya, atau namanya ingin dimuliakan. Nah, ini salah satu dari yang dikehendaki oleh setan, yaitu wa aman nafsa fatanalu gharaduha minan ta'zim. Jadi kalau orang itu sudah ingin dipuji, ingin dibesarkan, ingin dihargai dan sebagainya, ini sudah ada namanya penyakit riak di dalam hatinya. Nah, karena itu kita lanjutkan para salikin rahimakumullah. Pada siang hari ini kita lanjutkan terusnya, masih bicara tentang nafsu setan, hubungannya dengan amal ibadah kita. Saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annan nafsa wasyaiton yad'unal insana ila tarkil wara' fa in ata'ahuma fatathu manazilu ahlil wara'. Jadi wa'lam annan nafsa wasyaiton, wahai kita semua jamaah ngaji kolbu, ketahuilah annan nafsa, maka sesungguhnya nafsu, ya, wasyaiton dan seton, ya, itu pasti yad'unal insan ila tarkil wara'. Ya, setan itu selalu yad'u, ya, ud'u, ngajak, ya, woro-woro, ya, insan kepada manusia, kepada apa? Ila tarkil wara', yaitu meninggalkan wara'. Ya, wara' itu salah satu dari takwa. Takwa itu hurufnya kan ta, ya, q qanaah, ya, tawadhu qanaah, w wara'. Jadi ukuran orang itu takwa dan tidak bisa dilihat dari sini. Orang itu tawadhu kah, andap asor, ya, atau orang itu qanaah, nerima terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, dan dia perilakunya itu sikap mental karakternya itu waro' enggak.
Warok itu sudah bisa menempatkan diri pada satu situasi yang orang itu meninggalkan ketidakpantasan. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa kok. Iya, aturannya nggak apa-apa. Tapi kalau kita membiasakan yang tidak pantas, akhirnya menjadi pantas, itu tidak warok lagi. Nah, setan dan nafsu itu seperti itu. Inginnya itu dilihat kita itu ada bahasa Jawanya tuh ndasin ndangak sithik lah. Mendongak gini loh saya, ini loh, ini loh. Nah, itu bagian dari penyakit yang memang setan mengajakkan seperti itu. Fa'in atau ahuma, ya kalau orang itu atok, ya manis tato itu dalam arti ikut, ya, terhadap ajakan nafsu dan setan tadi. Fatathu manazila ahlil warok, maka dengan demikian dia sudah kehilangan sikap waroknya. Jadi kalau kita membiarkan para salikin sedikit-dikit kita ingin dipuji, ya, sedikit-dikit ingin kita di depan, sedikit-dikit kita diagungkan. Yang terhormat Bapak Ibu yang saya hormati, orang langsung kepalanya mekrok. Ada tokoh yang di depan, dia duduk di depan, tahu-tahu MC-nya tidak menyebut. Nah, dia karena saya kecewa, mundur dia. Gimana sih itu, saya tuh tokoh di forum ini kok tidak disebut nama saya. Ini udah nggak warok lagi dia. Nah, ini banyak orang itu sebelum ke forum sudah bisikin MC, itu ada Pak Ek ya, tolong nanti disebut. Nah, warok kok di desain itu loh. Ini banyak. Kalau sudah seperti itu, maka ini adalah atau ahuma. Jadi dua itu, nafsu dan setan, telah menggerogoti pada kita. Pada disebutkan idza sahhatit taqwa asmatil wara wal wara'u tarku malaba sabihi. Karena apa? Inna sahhatil taqwa, karena sebenar-benarnya disebut takwa itu adalah ya asmatil wara, orang itu yang membuahkan warok. Bukan warok Suromonggolo di mana, di Ponorogo ya, bukan. Warok itu adalah sikap yang teduh, tenang, kemudian tidak menunjukkan keakuannya, menjaga kepatasannya. Wal wara'u tarkul ma la ba'sa bihi, dan warok itu adalah meninggalkan yang sebetulnya boleh tapi nggak pantas saja. Dulu ada orang perempuan, ibu-ibu kita kan ngomong, "Le, nduk kalau makan wong wedok ono jangan di depan pintu." Ya, orang perempuan kalau duduk jangan begagah. Itu kan tidak, itu ajaran orang tua yang sebetulnya intinya takwa, intinya warok. Itulah ya. Ya, khaufan minal wuqu'i fima bihi ba'sun. Jadi dengan demikian, kalau orang itu membiasakan untuk warok, kemudian menjaga diri itu lebih enak. Nah, artinya implikasi psikologisnya, kalau kita sudah melanggar warok, ya otomatis kita akan mempermisifkan, membolehkan hal-hal yang sebetulnya nggak pantas. Oh, nggak apa-apa. Lama-lama nggak apa-apa. Lama-lama yang dilanggar pun dilakukan. Oh, nggak apa-apa kok. Nah, saya lanjutkan. Wa in asahuma ta'ahu ila tarkir riya bil wara'i wa in ata'ahuma halakan fasada wara'uhu wa in asahuma ta'auhu ila tarkin nafawil wa qala takfikal fara'idil wara' fa in ata'ahuma fa'atathu fadilatul nawafil wa qad qala subhanahu la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi saya lanjutkan implikasi tadi kalau kita tidak warok atau kita warok. Jadi disebutkan wa in asahuma, kalau kita aso itu melengos bahasa Jawanya, enggak. Ya, let's say to nafsu dan setan, katakan tidak terhadap nafsu dan setan, kira-kira itu ta'ahu ila tarkir riya, ya maka
mereka akan mengajaknya untuk meninggalkan riya, ya, bil waro. Udah nggak cukup, jangan riya, warok saja. Nah, itu kalau orang itu sudah semangat untuk menolak terhadap setan dan nafsu tadi di dalam beramal. Wa in ata'uhuma, tapi sebaliknya, kalau kita itu bergelindan, bersahabat dengan nafsu dan setan, ata'uhuma, jadi kedua-duanya kita ikutin, halaka, hancur, rusak, ya. Wa fasada wa ra'uhu, kemudian fasad, hancur, rusak, wara'ahu, waroknya hilang, wis hilang, wis ndak duwe isin. Bahasa Jawanya itu udah gimana yang ndak pantas saja dia jalanin, apalagi yang ketidakpantasan kemudian dia permisif. Nah, ini teorinya seperti ini. Jadi kalau sudah ngikutin, maka dengan demikian kita akan kehilangan sikap waroknya dan hancur dan rusak. Padahal buah dari takwa itu, ya, outputnya, implikasinya, ukurannya itu adalah warok tidaknya seseorang. Itu baru dikatakan orang takwa, itu ya. Ya. Wa in asahuma, tapi kalau kita mengabaikan, ya, ta'ala ila tarkin nafafil, ya, kemudian mereka bisa jadi akan mengajarnya untuk meninggalkan amalan sunnah. Nah, ini juga ujian loh. Ujian dalam orang yang mengatakan tadi disebutkan afdhalil a'mal. Kalau sudah merasa udah saya cukup amalnya, saya wajib kok, saya takut nanti riya. Nah, ini udah setan masuk lagi, ya. Setan masuk lagi untuk tidak usah bicara tentang ila tarkin nawafil, karena kalau sudah seperti itu dia masuk namanya meninggalkan nawafil. Jadi amalan-amalan yang sunnah, ya. Dia mengatakan apa? Wa qala takfikal fardaitil waro, ya. Ya, amalan-amalan fardu dan sikap warokku sudah cukup kok. Nah, itu loh. Setan itu pinter, ya. Ya, terlalu ingin menunjukkan yang sunnah, oh enggak perlu, sudah wajib, sudah yang afdhalil a'mal. Nah, tapi begitu menjalankan amalan sunnah takut warok. Nah, itu loh. Jadi pinter, ya, cara mendisiknya. Udah nggak usah sunnah lah, wis cukup waktu. Apa itu sholat qobliyah ba'diyah, ya, apa itu sholat rawatib, apa itu sholat duha, sholat macam-macam, ya, sholat malam, tahajudan, tidak perlu. Nah, yang wajib saja lah. Kalau sudah terpengaruh ini cover dari setan masuk agar kita itu tidak masuk di dalam ilmu, dalam amalan-amalan sunnah, ya. Jadi dengan demikian saya lanjutkan, fa'in atau aha, ya, kalau kita itu mematuhi, ya, artinya mematuhi untuk akhirnya tidak mengamalkan amalan yang sunnah tadi, fa'atathu fadilatun nawafil, kemudian kehilangan makna-makna sholat ibadah yang sunat, yang tambahan itu kehilangan kesempatan, ya. Waqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah bersabda, telah berfirman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha agung, yang maha tinggi itu di dalam hadis qudsinya, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nafafi hatta uhibbahu. Jadi padahal Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, ya, apa? La yajazul abdi yatarqabbu, hambaku terus mendekatiku, ya, ya, illa bin nawafil, dengan amal-amalan sunnahku, hatta uhibbahu, sehingga saya itu mencintai, itulah. Padahal ini setan mengajak untuk tidak amalan sunnah. Ya, sholatnya itu cukup sholat sah. Habis sholat assalamualaikum pelencing lamcing sah. Tapi itu tidak afdal, sebagaimana di dalam kitab Tajul Arus.
Nah, untuk nutupi sholat-sholat yang kurang itu zikirlah, karena zikir itulah yang menutupi dari apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, artinya kalau kita itu dicintai Allah, jadi ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ya kalau Anda itu Allah mencintai kepada hambanya itu, maka diukur sejauh mana, sebanyak berapa kita itu menjalankan sholat, ibadah, puasa yang bersifat sunat itu. Jadi jangan sok, saya sudah cukup ibadah wajib saya kok, nggak usah sunat. Nah, jangan, itu berarti terkena penyakit sok takut riya tapi meninggalkan afdhalul amal, meninggalkan amal. Nah, ini cara Syekh Izzuddin menggiringnya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Wa qala al-muhadzif fi hadzal kitab wa in asahuma hamalahu ala riya bin nawafil fa in atta'ahuma fasadat nawafiluhu wa hibta ajruhu wa syara maktan indallah ta'ala wa inna asahuma wa akhlasa hamahu annahu mura'in wa qala lahu la khalasalaka minar riya illa bitarkil amal. Fa in atauha wa tarakan nawafil fatahu yatarattabu 'alaiha min thawabillahi ta'ala wa mahabbatihi. Jadi lanjutannya ini Mas Yan. Jadi step by step ya, setan itu nggodanya itu step by step, halus ada. Menggoda dalam arti yang langsung ngajak yang jelek, atau sebetulnya covernya baik tapi jelek, atau mengajak jangan berbuat yang baik karena dianggap jelek. Ya, ini pinter banget setan ini ya. Karena itu memang aduwwu mubin itu situ. Jadi setan itu diplomat yang ulung. Jadi kalau kita pakai ilmu politik luar negeri ya negosiator dan diplomat ulung itu ya setan itu. Wa in asahuma, apabila kita mengabaikan terhadap dua tadi, setan dan nafsu, hamalahu ala riya'i bin nawafil, mereka akan membebani untuk melakukan riya dengan amalan sunnah. Itu udah mulai masuk lagi kan, udah kamu sunnah aja, tapi diajak untuk riya ya. Fa in atahuma, apabila kita mematuhi, fasadat nawafiluhu, maka amalan sunnah kita juga akan rusak. Berat ya. Jadi orang baik, orang ikhlas itu berat banget. Dan waduh, ilmu ikhlas, ilmu sabar itu nggak ada kelasnya itu. Sampai kapanpun tidak akan habis. Diuji ini, diuji itu, diuji anak, diuji suami, diuji istri, diuji harta, diuji guru sekolah, dipersulit jadi S1, S2. Waduh, ujiannya berat. Artinya ikhlas dan sabar itu tidak akan pernah tuntas sampai kita itu nanti di yaumil akhir. Jadi memang kuncinya itu adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Memang manusia itu di dunia itu ada sabar. Ya. Wa habita ajruhu wa syarra. Jadi kalau kita ngikutin pahala kita, habita ajruhnya. Ajrunnya itu sudah enggak ada. Ajrunnya itu sudah diberi di dunia. Kamu dihormati loh, itu bayarannya di situ. Loh, saya sudah memilih saya ya, nanti udah kamu sudah jadi anggota anggota di sana, di tempat yang tinggi itu. Ya bayaranmu di situ, di akhirat enggak ada loh. Kamu mintanya bayarannya dicoblos kok. Kan gitu. Sudah selesai, ajrunnya itu sudah di dunia, tidak di akhirat. Wasyara, ya kan, kemudian dan dia menjadi orang ya maktan indal ta'ala, dan orang ini adalah orang yang dibenci di sisi Allah. Berat. Amalan itu berat kalau kita itu tidak ikhlas. Wa in asoha, ya kamu kalau kita itu adalah asohuma, mengabaikan, wa akhlasa auhama annamura, kemudian kita mampu bersifat ikhlas dan kita tidak riya, wa qala lahu, maka dengan demikian mereka berkata la khalasalaka minar riya illa bitarkil amal, kau tidak akan selamat dari riya, la khalasalaka minar riya,
Memang riya itu berat. Setan ingin, enggak mungkin. Kamu tuh menungso itu senengannya dipuji. Ya, itu lagi ya. Ya. Kemudian illa bitarkil amal, kecuali dengan cara meninggalkan amalan. Ya wis ra usah ngamal kowe itu. Ben ndak riya, pinter ya. Nah, orang tidak akan pernah ketahuan salah kalau tidak pernah menjalankan sesuatu. Lah uang menengah ya ra ketok salah ya. Nah, tapi kalau belajar amal, belajar sholat sunnah, lama-lama dipuji, tidak mekrok irungnya, ya. Hidungnya itu tidak mekar, ya. Kemudian dicaci maki juga tidak akan hancur dari daun-daunnya itu rontok, tetap. Nah, lama-lama seperti itu ya, nggak usah takut. Ini godaan setan itu la kholasolaka minar riya. Enggak manusia itu enggak bisa meninggalkan riya illa bitarkil amal, sehingga kamu itu meninggalkan amal. Ya ini sebodoh-bodoh manusia itu dirayu kok mau, akhirnya enggak mau untuk menjalanin apapun, ya akhirnya enggak dapat apa-apa. Kemudian fa'in atahuma, jika ia mematuhi ya watarkun nawafil, dan mereka meninggalkan amalan sunnah, ya maaf ya, fatahu wa yatarab tabu alaiha min thawabillahi ta'ala wa makhadih. Udah kehilangan kesempatan Allah memberi amalan-amalannya itu, kehilangan kesempatan Allah menajrun, membalas, ya, wa makhabatihi, dan Allah kehilangan cinta Allah. Jadi pendek kata para salikin, ya, saya lanjutkan satu bait lagi. Wa in asahuma akhadha fi maujaladati wa mukhasamatihi fi kaunihi muraiyan mutasanna'an liyusawwisha alaihi qalbah wa yan'ahu min ikhdari qalbihi fi ta'ati rabbih. Nah ini, jadi digiring agar kita itu sudah nggak usah ngamalkan apa, tapi kalau itu ikuti maka kita akan kehilangan pahala dari Allah, dan Allah juga kehilangan kita berkesempatan untuk dicintai Allah. Wa in asahuma, apabila kita semua itu mengabaikan, ya, akhadha min mujaladati wa mukhasamatihi, kemudian mereka akan mendebat dan menentangnya, ya, fi kaunihi mura'yan mutasanni'an, kemudian apa yang dia debatkan, bahwa seseorang itu akan berbuat riya atau penuh kepura-puraan, mutasonni'an, ya, atau pura-pura. Jadi pura-pura itu ibadah, enggak enak. Nah, itu bagian dari cara setan agar kita itu mengamalkan, tapi karena enggak enak pura-pura mengamalkan, ya akhirnya tetap riya itu ya. Nah, liyusawwisha alaihi qalbah, mereka akan ingin mengganggu hatinya, ya, mengganggu hatinya. Setan itu selalu diganggu, setan selalu mengganggu agar kita itu tidak mau agar kita itu tidak menjalankan secara ikhlas. Wa yamna'u min ikhdari qalbih, dan dia mencegahnya agar dalam ibadah kita itu menghadirkan hati, ya, ketika fi ta'ati rabbih, ketika kita bertaat kepada Allah. Jadi para salikin, inilah penyakit utama ya kita di dalam beribadah itu. Memang Tuhan itu menciptakan setan, dan setan itu memang berjanji selalu menggoda manusia. Maka ya pasti ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada setan, ada malaikat, manusia di tengah-tengahnya. Jangan ikut setan. Nah, tapi kita juga bukan malaikat yang serba satu kata. Tapi manusia, kenapa? Manusia karena diberikan oleh Allah sebagai khalifatul fil ard, yang pada dirinya itu ada namanya akal.
Nah, karena itu Imam Ghazali menyebutkan sekali lagi ada akal, ada nafsu, ada kolbun basiroh, dan ada namanya yang keempat itu adalah askarun atau panca indera yang berkelintan. Nah, kalau kita di dalam gerak pikir kita, kerentek kita, kemudian berpikir kita, akhirnya pikiran kita itu memerintahkan menjalankan sesuatu itu diperintah oleh nafsu, ya itu berarti setan. Tapi kalau yang dijalankannya itu atas perintah kolbun basiroh, maka itu berarti bagian dari taat. Permasalahannya kita mau taat atau kita itu asyah, ya maksiat. Kalau maksiat itu setan, kalau taat itu berarti kita sebagai hamba Allah. Tetapi itu semua kembali kepada hati. Nah, hati itu kuncinya dua, digosok. Membersihkan hati itu dengan zikir, membersihkan harta itu dengan zakat. Kan gitu. Jadi kalau harta kita bisa bersih, zakat. Kalau hati kita bersih, zikir. Nah, sekarang monggo kita mau arah kemana? Moga-moga kita itu bisa insya Allah belajar ikhlas di dalam beribadah, dan insya Allah kalau berikhlas itu kita akan mendapatkan ajrun, balasan nanti baik di dunia maupun di akhirat. Demikian para sahabat, para jamaah semuanya, ngaji kita pada siang hari ini semoga mendapatkan ridho, berkah, maunah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.